Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mishkah Media Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan. Dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari akhir nanti. Anas bin Malik masih dalam usia belia saat ibunya yang bernama Al-Ghumaysyah mengajarkan kepadanya syahadatain atau dua kalimat syahadat. Al-Ghumaysyah mengisi hati Anas untuk mencintai sang nabi pembawa ajaran Islam yang bernama Muhammad bin Abdullah. Anas pun langsung tertarik untuk mendengarkan. Tidak mengherankan terkadang telinga dapat membuat seseorang menjadi jatuh cinta sebelum pandangan mata menyaksikan. Betapa anak yang masih dalam usia belia ini berharap untuk pergi menjumpai nabinya yang berada di Mekah. Maka singkat waktu tibalah Rasulullah SAW beserta sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berdua tiba dengan sambutan meriah yang diberikan penduduk Madinah yang penuh sesak, terdiri dari para pria dewasa dan anak-anak. Sedang para ibu dan gadis berada di atap rumah memandang dari kejauhan datangnya sang Rasulullah SAW. Mereka bertanya-tanya, yang mana Rasulullah? Yang mana Rasulullah? Hari itu menjadi sejarah. Anas masih terus mengenangnya hingga pada usianya yang lebih dari 100 tahun. Baru saja Rasulullah SAW hendak tinggal dan menetap di Madinah. Datanglah Al-Ghumaysyah binti Milhan, ibunya Anas menghadap beliau. Al-Ghumaysyah membawa anaknya yang masih kecil, yang diajak untuk menghadap Rasulullah. Saat itu Anas berambut poni dengan uraian rambut kecil yang bergerak ke kanan dan ke kiri menutup keningnya. Lalu Al-Ghumaysyah memberi salam kepada Nabi Muhammad, seraya berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pria dan wanita dari suku Ansor yang menghadapmu, kecuali mereka memberikan hadiah kepadamu. Aku tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan hadiah selain anak ini. Ambillah ia dan jadikanlah ia pembantu sesuka hatimu." Nabi Muhammad gembira mendengarnya dan beliau pun menerima Anas dengan wajah sumringah. Anas atau Unais, sebagaimana penduduk Madinah memanggilnya dengan panggilan manja, saat itu berusia 10 tahun, dan ia mulai bahagia dapat membantu Nabi Muhammad. Ia terus tinggal dalam asuhan Nabi Muhammad SAW hingga beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas mendampingi Nabi selama 10 tahun, di mana ia mendapatkan petunjuk langsung dari Nabi Muhammad untuk mensucikan dirinya. Ia juga menerima seluruh hadis Rasulullah sehingga memenuhi ruang dadanya. Anas juga mengetahui kondisi, cerita, rahasia, kebiasaan, terpuji Rasulullah yang jarang diketahui orang lain. Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Beliau adalah manusia yang paling lapang dada dan beliau adalah manusia yang paling penyayang. Beliau pernah menyuruhku untuk membeli suatu dan aku pun keluar untuk membelinya. Di tengah jalan aku berniat untuk bermain bersama para anak-anak di pasar dan aku tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepadaku. Saat sudah bertemu dengan anak-anak tadi, aku merasakan ada seorang pria yang berdiri di belakangku. Dan ia menarik bajuku. Aku menoleh ke belakang. Ternyata ia adalah Rasulullah. Beliau tersenyum seraya berujar, "Wahai Unais, apakah kau sudah melakukan apa yang aku suruh?" Aku menjadi grogi dan berkata, "Baik, aku akan melakukannya sekarang ya Rasulullah." Demi Allah, aku sudah membantu beliau 10 tahun lamanya. Namun atas apa yang aku lakukan sepanjang itu, beliau tidak pernah berkata, "Mengapa kau lakukan ini?" Dan beliau tidak pernah berkata atas apa yang tidak aku kerjakan, "Mengapa kau tidak mengerjakannya?" Rasulullah SAW jika memanggil Anas, maka beliau memanggilnya dengan panggilan manja dan kasih sayang. Terkadang beliau memanggilnya dengan Unais, kadangkala beliau memanggilnya dengan anakku. Seringkali Rasulullah memberikan nasihat dan wejangan yang memenuhi relung hati dan sanubari Anas. Salah satunya adalah nasihat beliau kepada Anas, "Anakku, bila kau mampu berada di pagi dan sore hari tanpa ada dengki di hatimu pada siapapun, maka lakukanlah. Anakku, yang demikian adalah termasuk sunnahku.
Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan berada di surga bersamaku. Anakku, jika kau masuk ke dalam rumah, ucapkanlah salam, karena itu akan membawa keberkahan bagimu dan juga bagi penghuni rumahmu. Rasulullah SAW seringkali mendoakan Anas bin Malik. Salah satu doa beliau untuknya adalah Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, berikanlah ia harta dan keturunan dan berkahilah hidupnya. Allah mengabulkan doa nabinya dan Anas menjadi orang dari suku Ansor yang paling banyak hartanya. Ia memiliki keturunan yang amat banyak sehingga ia melihat anak serta cucunya, maka jumlahnya melebihi 100 orang. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada umurnya sehingga ia hidup 1 abad lamanya. Anas radhiyallahu anhu senantiasa berharap syafaat Nabi Muhammad untuk dirinya pada hari kiamat nanti. Seringkali ia berucap, "Aku berharap dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat, sehingga aku dapat berkata kepada beliau, 'Ya Rasulullah, inilah pembantu kecilmu Unais.'"